Oke anak-anak, kita masuk pada materi kita tentang hukum Newton. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep hukum Newton. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan bunyi hukum 1, 2, 3 Newton. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan contoh peristiwa hukum 1, 2, dan 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Newton dirumuskan oleh seorang ahli fisika yang bernama Sir Isaac Newton. Hukum Newton sering juga dikenal dengan nama hukum gerak Newton. Hukum gerak ini dibagi menjadi 3, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Berikut penjelasan mengenai hukum Newton yang akan dibahas secara detail pada slide berikut ini. Kita mulai dengan yang pertama adalah hukum 1 Newton. Konsep dasar hukum 1 Newton yaitu, jika resultan gaya sama dengan 0, atau sigma F sama dengan 0, maka benda yang diam tetap diam, dan benda yang bergerak tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Hukum 1 Newton dikenal juga dengan nama hukum kelembaman atau inersia. Inersia merupakan kemalasan suatu benda untuk berpindah tempat. Mari anak-anak perhatikan gambar yang pertama dan gambar atau video yang kedua berikut ini. Pada gambar yang pertama, benda yang sedang diam, yaitu bola, cenderung akan tetap diam jika resultan gaya benda tersebut sama dengan 0. Sedangkan gambar yang kedua, perhatikan, bola yang sedang bergerak cenderung tetap bergerak jika resultan gaya sama dengan 0. Mari kita perhatikan video berikut ini. You came in. I could swear that this room has been running out of air, and now it's starting to spin. Ya baik, dalam video tersebut merupakan contoh penerapan hukum 1 Newton yang dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Pada video tersebut dapat kita amati bahwa sepeda yang sedang dalam keadaan diam, lalu kemudian tiba-tiba bergerak, sehingga menyebabkan badan kedua anak tersebut akan tersentak ke belakang. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan kecenderungan untuk tetap diam. Dan kemudian pada video berikutnya, sepeda yang sedang melaju, kemudian direm secara mendadak, maka badan akan seolah-olah terdorong ke depan. Nah, itulah yang dimaksud dengan kecenderungan untuk tetap melaju. Oke, kita lanjut ke hukum 2 Newton. Bunyi hukum 2 Newton yaitu, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dengan resultan gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Atau dapat dirumuskan A sama dengan sigma F per M. Dengan A adalah percepatan, satuan meter per sekon pangkat 2, sigma F adalah resultan gaya, satuannya Newton, dan massa M adalah massa benda, satuannya kilogram. Mari kita perhatikan video berikut ini. Kita perhatikan video berikut.
Oke anak-anak, jadi pada video yang pertama menunjukkan bahwa besarnya gaya yang diberikan pada sebuah benda akan sangat mempengaruhi percepatan benda tersebut. Artinya semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar juga percepatan yang akan diterima oleh benda tersebut. Sedangkan pada video yang kedua adalah hubungan antara percepatan dan massa benda, di mana percepatan dan massa benda itu berbanding terbalik ya. Jadi semakin besar massa benda, maka percepatannya akan semakin kecil. Sedangkan semakin kecil massa benda, maka percepatannya akan semakin besar. Nah, hal inilah yang dimaksudkan dengan berbanding terbalik. Percepatan berbanding terbalik dengan massa benda. Kita masuk pada hukum ketiga Newton. Bunyi hukum ketiga Newton yaitu ketika suatu benda diberikan suatu gaya, maka benda tersebut akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diberikan namun arahnya berlawanan. Atau dapat dituliskan F aksi sama dengan F reaksi. Gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Mari kita perhatikan video berikut. Ya, jadi pada video tersebut menunjukkan bahwa anak tersebut memberikan pukulan berupa aksi kepada tembok. Sedangkan tembok akan memberikan reaksi pada pukulan anak tersebut. Jadi, gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Semakin keras anak itu memukul tembok, maka gaya reaksi yang diberikan juga tembok kepada tangan anak tersebut juga semakin besar. Maka semakin keras anak itu memukul tembok, maka tangannya akan semakin sakit. Yang menunjukkan bahwa tembok tersebut memberikan reaksi yang sama kepada tangan anak tersebut. Baik, mari kita perhatikan aplikasi hukum 3 Newton atau aplikasi gaya aksi dan gaya reaksi yang bisa kalian perhatikan pada kedua video berikut ini. 15, Yang pertama adalah peristiwa 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Kita perhatikan video kedua, yaitu pada ketika mendayung sampan ke belakang, air akan mendorong sampan ke depan. Perhatikan videonya. Ya, baik. Jadi kedua video adalah contoh aplikasi gaya aksi dan gaya reaksi atau contoh aplikasi hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak bisa mencari contoh yang lain dari aplikasi hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton yang bisa anak-anak amati dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran kita kali ini.